Oke, silahkan siap-siap. 1 menit lagi kita akan mulai. Perhatikan instruksi saya yang ada di Telegram ya. Bagi yang tidak sesuai instruksi, nanti saya letakkan di waiting room. Perhatikan instruksi saya, ketentuan yang sudah saya sampaikan terkait aturan Zoom. Oke, mahasiswa semester 6 jadi nggak perlu banyak babi-bu. Tidak sesuai instruksi saya langsung kick dari Zoom. Yulia Fajar, Farido, Nadle, oke, dan banyak yang belum on cam ya. Aldi, kemarin sudah ketemu di Pasmod kok masih bingung Aldi. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apabila dalam perkuliahan hari ini Anda tidak mendengar suara saya dengan jelas, silahkan untuk disampaikan di chat Zoom. Ketika Anda ingin meninggalkan ruangan, sampaikan izin juga di chat Zoom. Ketika Anda terkendala atau apapun itu, sampaikan juga di chat Zoom. Sekali lagi saya sampaikan, bagi yang tidak sesuai dengan instruksi saya di Zoom, saya beri waktu sekitar 10 menit untuk segera menyesuaikan. Silahkan live dulu bagi yang belum sign in. Kenapa saya menyampaikan bahwa di Zoom saya itu wajib sign in dengan akun email UNES supaya kita sama-sama safety ya dan aman, terproteksi dari virus dan malware. Jadi saya tidak mau berisiko dengan ketemu akun Gmail atau akun Anda yang lainnya. Dan memang saya cara untuk mengakses ketemu Zoom dan juga mengakses file-file saya di internet di Elena itu semuanya dengan akun UNES. Jadi sekali lagi yang masih menggunakan akun selain Google UNES silahkan live kemudian sign in kembali. Ya. Oke, selamat datang di mata kuliah Hukum Perbankan. Mata kuliah ini idealnya diambil dan diperuntukkan untuk mahasiswa minimal semester 6. Namun apabila di antara Anda yang sekarang ini mahasiswa kurang dari semester 6 atau lebih dari semester 6, mohon segera menyesuaikan diri. Jadi seluruh standar yang saya gunakan ya untuk mahasiswa semester 6. Ini adalah mata kuliah wajib pilihan konsentrasi perdata dagang. Jadi harusnya di sini semuanya adalah mahasiswa yang konsentrasi perminatannya adalah perdata dagang ya. Jadi bukan pidana dan bukan HTN hand. Bagi yang belum pernah ketemu saya di kelas ataupun di luar kelas, perkenalkan saya Bu Ayub. Nama lengkap bisa Anda cek di Sikadu dan juga Elena. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini agenda kita adalah untuk membahas kontrak kuliah dan juga kesepakatan serta ketentuan-ketentuan untuk kelas perbankan ini. Yang pertama akan saya sampaikan adalah terkait dengan hak dan kewajiban Anda sebagai peserta mata kuliah hukum perbankan ya. Jadi Anda memiliki hak dan kewajibannya. Hak Anda tentu saja untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga memperoleh nilai nanti di akhir sebagai hasil pembelajaran ya. Itu adalah hak Anda.
Nah, untuk memenuhi hak Anda tersebut, saya telah mengunggah materi-materi yang sekiranya nanti kita gunakan sebagai bahan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Tidak menutup kemungkinan adanya penambahan materi ke depan, namun untuk sementara sampai hari ini itu adalah materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan. Ya, jadi di sini hak Anda untuk mendapatkan materi sudah terpenuhi. Kemudian di sini Mbak Anissa Chandra live dari Zoom ya. Kemudian sign in dengan akun Unesgra. Oke, kemudian di sini saya akan menyampaikan kewajiban Anda selanjutnya. Mata kuliah hukum perbankan kita masuki pembelajaran daring ya, 100% daring. Media pembelajaran yang saya gunakan utama adalah Elena. Jadi ini adalah media pembelajaran utama yang kita gunakan. Mohon untuk dibuka ya, Elenanya itu dibuka. Jangan sampai ini kalian semester 6 dan tidak tahu cara akses Elena. Jadi saya tidak akan menyampaikan bagaimana cara akses Elena, silakan untuk dipelajari, harusnya sudah bisa ya untuk akses Elena. Di sini saya sudah menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan RPS yang digunakan. Dibaca ya, ini semua nanti dibaca. Saya tidak lagi menyampaikan RPS 1/1 atau cakupan materi 1/1. Jadi kewajiban Anda yang pertama adalah mengakses dan membaca segala informasi yang ada di Elena. Kewajiban berikutnya adalah bergabung ke Telegram grup hukum perbankan yang linknya sudah ada di Elena. Bagi Anda yang sekarang ini ada di Zoom dan belum bergabung ke Telegram Group, pastikan segera bergabung. Interaksi saya dengan Anda akan saya laksanakan melalui Telegram Group ini. Tidak ada media lain. Saya prefer untuk Anda menyampaikan terkait kondisi atau pertanyaan terkait mata kuliah itu di Telegram Group. Namun apabila sifatnya personal ya, sangat pribadi, Anda disilahkan untuk menghubungi saya melalui Japri ke Telegram saya. Ardi Sirajudin, silahkan live dari Zoom, sign in kembali dengan akun UNES. Kemudian di sini ada link Zoom. Ketika kita ada agenda untuk bertemu secara sinkronus melalui Zoom, maka link yang Anda gunakan adalah link yang sama dengan yang Anda gunakan tadi. Gitu ya. Cara aksesnya juga sama, semuanya sama. Kemudian apakah kita akan bertemu melalui Zoom setiap minggunya seperti yang saya sampaikan tadi? Media pembelajaran utama yang akan kita gunakan adalah Elena. Bertemu secara sinkronus melalui Zoom itu sifatnya tidak wajib ya. Apabila saya tidak ada agenda hari Jumat jam 7 pagi, maka kita akan bertemu melalui Zoom. Kalau saya menyampaikan ada halangan, ya berarti kita tidak ketemu melalui Zoom. Dan Anda belajar mandiri dengan mempelajari materi dan menjawab diskusi di Elena. Jadi sifatnya kalau saya tidak ada pemberitahuan cancel, berarti kita ketemu di Zoom. Kalau saya ada pemberitahuan, artinya kita tidak bertemu di Zoom. Gitu ya. Kemudian kewajiban berikutnya Anda wajib melakukan presensi kehadiran di Elena. Anda wajib melakukan presensi kehadiran di Elena setiap jam 7 sampai jam 7.30 sesuai dengan jadwal kuliah yaitu hari Jumat.
ini tidak bisa diakses, presensi ini tidak bisa diakses di luar jam itu. Ya, tidak bisa diakses di luar jam itu. Ini yang masih sign in dengan email di luar Zoom sudah saya sampaikan kok masih sulit ya. Hendy Agatha, Anissa Chandra. Oke, jadi presensi hanya dibuka Said Nur di jam-jam yang sudah saya tentukan. Ya, jam 7 sampai jam 7.30. Saya tidak akan mengingatkan setiap minggu untuk Anda melakukan presensi. Jadi silakan diingat-ingat sendiri. Sebelum saya buka mulang, saya akan cek kehadiran. Jadi saya tidak melakukan absen secara manual, saya panggil satu persatu di Zoom atau di media lainnya, itu tidak. Silakan Anda melakukan presensi di Elena. Kemudian terkait dengan petunjuk belajar ya, di Rombel ini itu saya tidak melakukan ujian secara lisan atau tertulis pada jam tertentu, hari tertentu sesuai jadwal ujian itu tidak. Jadi ujian baik tengah semester maupun akhir semester itu saya lakukan secara penugasan terstruktur. Ya, secara penugasan terstruktur. Jadi petunjuk belajar Anda bisa memahami materi minggu ke-1 sampai minggu ke-12, kemudian menyusun tugas UTS minggu ke-13 sampai minggu ke-14, menyusun tugas UAS minggu ke-15 sampai minggu ke-16. Ya, itu namun Anda bisa fleksibel saja ya kapan mau menyusunnya. Yang jelas pengumpulan UTS dan UAS itu dilaksanakan deadline-nya itu sama. Seperti itu. Oke. Kemudian yang akan saya sampaikan berikutnya adalah terkait dengan tugas terstruktur pengganti UAS. Apa itu? Nah, di sini saya sudah sampaikan di bawah diskusi ke-15 di sini, ini adalah instruksi saya terkait dengan tugas terstruktur. Oke, bagi yang off-cam saya beri peringatan terakhir, selebihnya nanti saya akan langsung remove tanpa memberitahu kepada Anda. Semester 6 ya, semester 6. Tidak perlu sama seperti semester 1 yang sulit dibilangin. Jadi tugas terstruktur pengganti UAS saya adalah di sini Anda menyusun sebuah naskah artikel atau karya ilmiah yang kaitannya dengan materi hukum perbankan. Ya ini kok hukum dagang ya belum saya ubah. Nah, materi hukum perbankan itu yang mana? Ya yang materi ada di Elena itu materinya. Yang ada di RPS itu. Jadi itu adalah materi hukum perbankan. Jangan mencari di luar apa yang sudah saya bagikan di Elena. Jadi materinya adalah itu. Nah, ini ya untuk assignment yang pengganti UAS, Anda sendiri lihat di sini saya setting 15 Juni. Nah, ini nanti akan muncul di akun Anda 15 Juni pukul 23.59. Saya tidak menerima keterlambatan dalam bentuk apapun dan dalam alasan apapun ya. Jadi saya tidak menerima keterlambatan dalam bentuk apapun dan alasan apapun. Jadi silahkan Anda manage sendiri terkait dengan waktu Anda mengerjakan. Topik atau judul antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu berbeda.
Anda tidak perlu ngelis di grup Anda, di WhatsApp grup Anda. Anda silahkan akses melalui forum judul ini. Sudah saya sediakan wadah untuk Anda mengetahui apakah topik tersebut sudah diambil temannya atau belum. Ya, jadi silahkan reply melalui melalui forum judul ini. Ini Anda bisa reply mulai dari hari ini sampai mendekati akhir ya, tadi 15 Juni. Kemudian di sini Anda bisa membagikan rumusan masalah Anda, jadi untuk menghindari pembahasan yang sama ya antara satu dengan yang lain. Tugas akhir Anda. 2, tidak kurang dan tidak lebih. Dan rumusan masalah ini tidak yang bersifat deskriptif tapi analisa. HOTS. Saya tidak lagi menjelaskan apa itu deskriptif kepada mahasiswa semester 6. Rumusan masalah Anda sifatnya deskriptif, tugas akhir Anda tidak diterima. Deskriptif itu kalau Anda menuliskan apa itu sifatnya deskriptif, tidak ada analisa atau permasalahan hukum di situ. Jadi yang mempengaruhi tugas akhir itu reject atau sebagus-bagusnya saya beri nilai D adalah mahasiswa menggunakan tugas milik seniornya. Lalu kemudian itu otomatis tuh saya langsung beri E. Kemudian di sini judul dan rumusan masalahnya sama dengan mahasiswa yang lain. Jadi ketika saya periksa secara manual gitu tanpa turnitin, saya sudah temukan sama itu, langsung saya beri bagus-bagusnya D. Oke. Kemudian di sini minimal katanya adalah 5.000. Jadi saya bisa mengetahui itu 5.000 atau tidak dari file yang Anda kirimkan. Jadi jumlah kata yang ada di MS Word di bawah. Oke, lalu kemudian selanjutnya ketika Anda membuat karya ilmiah tentu saja ada kutipan atau referensi ya, tidak mungkin semuanya dari pendapat Anda. Jadi kalau itu berasal dari referensi dari penulis lain ya kutipkan. Nah, cara untuk mengutipnya adalah dengan Mendeley. Bagi yang sampai hari ini, anak semester 6 belum tahu dan kenal apa itu Mendeley, ya dicari tahu sebelum terlambat. Ini saya tunjukkan ketika kita akses Mendeley di Word, itu ketika saya klik reference, oke, kemudian insert citation, oke, ini contoh saja ya ketika menggunakan cara penggunaan Mendeley itu sendiri. Jadi di sini ketika Anda menggunakan Mendeley, kemudian nanti daftar pustakanya itu secara otomatis. Tinggal klik insert bibliografi, nanti udah muncul tuh daftar pustakanya itu apa. Cara saya tahu Anda menggunakan Mendeley atau tidak, ketika saya blok daftar pustaka Anda itu terblok ini. Ya, seperti ini. Kalau nggak pakai Mendeley itu nggak bisa. Itu daftar pustakanya. Nggak kayak gini lah tampilannya. Bagi yang masih belum tahu Mendeley, ya silahkan ambil kursus di UNES Library ya, itu gratis, daftar, atau ikuti pelatihan di YouTube.
unggah bukti Anda mengikuti pelatihan tersebut di forum tutorial Mendeley. Jadi copy foto melalui reply ini. Seperti itu. Oke, jadi itu terkait dengan tugas akhir. Ada himbauan Turnitin 30%. Nah, nanti Anda bisa mengunggah naskah Anda, tugas Anda selain di tempat mengunggah tadi ya, yang ada keterangannya, susun artikel itu yang Anda juga mengunggahnya di tulisan Turnitin di bawah ya. Ini sedikit lambat. Oke, nah Anda juga mengunggah di sini ya. Jadi unggahnya di sini, lalu dan di sini. Nanti Anda akan mendapatkan hasil Turnitinnya. Gitu. Nah, di sini apa yang dilakukan ketika kok Turnitin saya lebih dari 30% gitu. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa diperbaiki. Silakan tunggu saya mengolah nilainya dan tunggu yudisium. Gitu aja. Jadi Anda pastikan sudah mengunggah di sini dan di sini, selebihnya udah tunggu aja yudisium. Tidak perlu menghubungi saya apabila Anda tidak bisa mengunggah karena waktu yang sudah terlewat. Ya, tidak perlu. Dan minta kelonggaran supaya saya membukakan sistem di Elena itu tidak perlu karena tidak akan saya bukakan. Oke, jadi kalau Anda terlambat tidak perlu menghubungi saya ya. Tidak perlu menghubungi saya. Itu terkait dengan tugas terstruktur pengganti UAS. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan tugas terstruktur pengganti UTS. Kalau tadi untuk UAS itu mandiri, untuk UTS ini nanti berkelompok. Ya, jadi di sini bentuk kelompok terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa. Kemudian unggah data kelompok Anda melalui forum anggota kelompok ini. Ya, di sini di-reply siapa anggota kelompoknya. Apa yang dilakukan oleh anggota kelompok yaitu melakukan observasi atau riset online. Jadi tujuan dari saya melakukan penugasan terstruktur pengganti UAS adalah mahasiswa dapat berlatih cara penulisan sebuah karya ilmiah yang betul. Harapannya ketika kalian memulai skripsi itu Anda sudah tahu ya caranya membentuk sebuah kalimat yang ada rumusan masalah yang mengandung permasalahan hukum, bisa menggunakan Mendeley. Jadi supaya update ya, setara dengan yang lainnya gitu. Kalau untuk penugasan terstruktur yang UTS ini, tujuan saya adalah mahasiswa dapat mengenali dan membedakan secara langsung lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan. Jadi saya tidak mengharapkan mahasiswa saya hukum perbankan itu tidak tahu bedanya lembaga jasa keuangan dan bank. Gitu ya. Nah, kita tidak tahu pandemi itu selesainya kapan, kesehatan dan keselamatan kalian tetap yang utama. Jadi tidak perlu memaksakan pelaksanaan itu secara luring, tidak apa-apa. Namun ini kan disubmit 3 bulan ke depan ya, 15 Juni. Apabila bulan depan kondisi COVID itu membaik dan Anda dalam keadaan yang fit, sehat, Anda bersama kelompok itu membagi tugas, misalnya nih, kan 5 sampai 6 mahasiswa. Oh, si A itu ke bank umum, si B ke BPR, si C ke bank syariah, si D ke lembaga jasa keuangan, 2 misalnya. Dan di daerahnya COVID-nya sudah baik gitu. Di daerahnya COVID-nya sudah baik. Di sini saya beri kelonggaran pilih 2 itu untuk
antisipasi apabila kalian betul-betul tidak bisa melakukan riset ini secara langsung ya. Jadi Anda bisa pilih 2 saja. Namun apabila kondisi, sekali lagi, kondisi pandemi di daerah Anda, di mana Anda tinggal, dan kondisi Anda itu baik dengan tetap menjaga prokes, ya Anda bisa melakukan kajian observasi ke lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi, yang di sini. Namun apabila kok tidak memungkinkan, ya 2 saja tidak apa-apa. Oke, jadi 5-6 mahasiswa ini melakukan observasi di 2 lembaga. Jadi misalnya BPR dan Bank Syariah saja. Gitu. Atau misalnya ada BPR Syariah, ada Bank Syariah, Bank Umum Syariah. BPR biasa, konvensional, dan BPR Syariah. Jadi seminim-minimalnya pilih 2. Namun apabila sekali lagi kondisi di daerah Anda, kondisi COVID dan kesehatan Anda itu mumpuni, disilahkan Anda untuk melakukan observasi secara langsung ke lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan ini secara komplit. Gitu, ya. Sekali lagi, kalau kondisi tidak memungkinkan, jangan dipaksa untuk luring. Kesehatan dan keselamatan Anda utama. Apa yang dilakukan untuk tugas pengganti UTS ini, observasi apa sih? Ya, prinsipnya Anda berkunjung ke tempat tersebut, Anda bisa mendatangi pusat informasi atau bertemu dengan siapa yang bisa melayani Anda. Kemudian di sini Anda bisa menyampaikan terkait dengan company profile dari bank tersebut, kapan berdiri, sejarah dan sebagainya, perkembangan. Kemudian Anda bisa tanya terkait dengan ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Perbankan yang menarik kuriositas Anda, misalnya tentang rahasia bank gitu, tidak pidana perbankan atau apapun. Tentang misalnya, Pak, saya pernah tuh dapat SMS kok di akun saya tiba-tiba uang saya terkurang 1.000 terus dikembalikan lagi 1.000, itu apa yang terjadi sih itu. Terus kok pernah ada kasus itu di salah satu bank BUMN padahal besar kok ada nasabah dananya hilang. Ada salah transfer. Nah, itu gimana? Jadi perdalam ya, ini adalah sarana dan wadah Anda untuk bertemu dengan praktisi langsung. Kalau Anda di kelas bertemu dengan saya, kita bahasnya terkait dengan yuridis, peraturan-peraturannya, konsep dan teorinya. Saya bukan praktisi. Jadi ketika Anda observasi ini, Anda akan bertemu dengan praktisi yang tahu secara langsung bagaimana, apa yang terjadi. Kenapa bukan sebuah tindak pidana ketika seseorang tidak mengembalikan dana yang itu yang masuk ke rekening dia, yang menurut keterangan dari pihak bank atau orang lain itu salah transfer. Kenapa itu bukan tindak pidana gitu. Nah, Anda bisa gali dari perspektif praktisi. Jadi jangan hanya stuck di cara untuk kirim uang, cara buka rekening. Manfaatkan proses belajar yang saat ini Anda lalui dengan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu. Gali, jadi challenge diri Anda, jangan hanya cari mudahnya. Nanti suatu saat ketika Anda sudah lulus, Anda tidak lagi berkesempatan seperti ini, ya itu hanya jadi sebuah penyesalan. Gitu ya. Susun hasil observasi Anda ke dalam sebuah laporan. Mulai dari company profile, lalu apa yang Anda gali, transkrip, percakapan Anda, baik itu secara langsung maupun secara daring atau tidak langsung. Misalnya Anda kenal dengan salah satu pegawai di lembaga-lembaga yang menjadi tujuan riset online Anda, dan Anda melakukan
wawancara itu di Zoom, di WhatsApp, di Telegram itu tidak masalah, disertakan saja. Nah, kemudian buat sebuah simpulan atas observasi Anda di lembaga tersebut. Lengkapi dengan bukti pendukung seperti foto dan transkrip wawancara. Fotonya itu mulai dari foto Anda melakukan koordinasi dengan kelompok Anda. Ya, jadi mulai dari foto-foto Anda koordinasi, kemudian foto dengan narasumber. Kalau dilakukan misalnya mentok-mentoknya di daerah Anda kondisi COVID sedang tinggi, Anda tidak punya kenalan siapapun, ya silakan riset di websitenya saja. Screenshot websitenya, kemudian gali apa yang bisa digali dan apa yang bisa Anda temukan dari website itu. Misalnya kok worst case-nya buruk-buruknya kalian tidak bisa keluar rumah, tidak punya kenalan, networking. Oke. Unggah tujuan riset Anda di sini. Antara satu kelompok dan kelompok lainnya tidak boleh sama ya. Jadi nanti Anda akan kenal tuh bank umum tuh seperti apa, BPR seperti apa, bank syariah seperti apa, BPRS seperti apa, BPR syariah maksud saya, lalu lembaga jasa keuangan. Dan tidak boleh sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain lokasi risetnya. Kumpulkan di sini 15 Juni juga. Oke, ini saya akan tunjukkan kepada Anda settingan waktunya yang sudah saya setting. Oke, ini 3 Juni akan saya setting 15 Juni ya. Oke, 15 Juni. Oke. Jadi sama antara UAS dan UTS pengumpulannya. Tidak perlu sekali lagi menghubungi saya untuk membukakan akses atas keterlambatan Anda, karena tidak akan saya buka. Cukup perwakilan dari kelompok yang mengumpulkan untuk UTS ini. Tidak perlu setiap mahasiswa mengumpulkan. Itu terkait dengan tugas terstruktur pengganti UTS. Nanti di akhir akan saya buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis dulu. Kemudian kewajiban Anda berikutnya di sini di minggu ke-6. Di minggu ke-6 saya memberikan instruksi kepada Anda untuk membuat kelompok terdiri dari 2 orang, tidak lebih ya. Untuk menganalisa sebuah putusan pengadilan yang salah satu pihaknya adalah bank. Boleh bank umum, boleh BPR. Boleh bank konvensional, boleh bank syariah. Boleh BPR konvensional, boleh BPR syariah. Silakan buat analisa atas putusan tersebut. Kalau tadi UTS dan UAS itu dikumpulkan dalam file, untuk putusan hakim ini Anda ketik melalui reply pada forum ini. Ya, jadi sertakan putusan itu nomor berapa, pengadilan mana. Kalau ada tugas untuk analisa putusan, jangan hanya resum dari duduk perkaranya, jangan hanya resum itu, jangan hanya cut and paste lalu dijahit, disambung-sambungin. Cukup kalian menyebutkan para pihaknya, duduk perkaranya itu intinya seperti apa, gunakan bahasa kalian dalam mendefinisikan duduk perkara itu latihannya. Jangan
Jangan cut and paste dari amar putusan. Itu untuk latihan kalian dalam memahami sebuah putusan pengadilan. Oke. Submit anggota kelompok Anda di forum anggota kelompok. Itu. Berikutnya, kewajiban terakhir Anda itu adalah melakukan diskusi di forum diskusi yang ada di Elena. Saya sudah membuat total ada 15 forum diskusi yang di bawahnya sudah saya beri keterangan kapan forum itu dapat Anda akses. Jadi setiap forum memiliki waktu untuk akses itu berbeda-beda. Jadi satu forum ya, setiap forum itu ada 5 pertanyaan dari Anda. Jadi silakan dibagi saja jumlah partisipan. Misalnya ada 40 partisipan ya di rombel ini gitu. Saya belum cek ada berapa partisipan, katakanlah ada atau 45. Ya, 45 dibagi 15 itu kan 3. Artinya kalau satu orang hanya satu kali bertanya hanya satu kali bertanya dalam satu semester, itu setiap forum kan ada 3 pertanyaan. Nah, kalau saya minta 5, berarti ada 2 mahasiswa yang bertanya 2 kali. Gitu, oke? Jadi ada yang 1 kali bertanya dan ada yang 2 kali dalam satu semester. Jadi silakan dipilih Anda mau bertanyanya itu di diskusi yang keberapa. Apakah Anda 1 kali, apakah Anda 2 kali. Apabila misalnya pada diskusi yang ke-15 itu yang bertanya adalah Adi Prasetyo, Aditya Widianto, Ahmad Mazidan, kemudian Alfidian dan Anita Indah. 5 orang nih ya. Kemudian Anissa Chandra itu merasa ada yang ingin dia tanyakan gitu. Dan belum ditanyakan oleh kelima temannya tadi. Boleh itu ditanyakan saja di situ. Dan saya juga akan bertanya di forum diskusi. Jadi itu terkait dengan aturan siapa yang bertanya. Kalau Anda belum tahu bagaimana submit pertanyaan, silahkan di sini. Diklik. Kemudian di add new discussion topic. Klik, subjek ditulis, kemudian apa yang menjadi pertanyaan. Oke, itu ya. Dan sekali lagi, saya kurang tahu ya, mungkin kalian belum tahu gitu ya. Tapi saya sudah sampaikan berulang-ulang untuk sign in di Zoom ini dengan akun Google UNES. Kenapa kok sampai 742 ini masih ada aja yang sign in-nya bukan pakai Google-nya UNES? Itu kalau enggak tahu caranya ya. Jadi kalau dibuka Zoom, ini saya share ini bisa enggak ya kalau sambil ini share Zoom, sambil buka Zoom. Oh, enggak bisa, ini Zoom-nya enggak bisa dibuka karena sudah terbuka. Jadi langkahnya Anda buka Zoom. Kemudian di situ ada tulisan sign in dan ada logo Google. Diklik logo Google. Kemudian dipilih akun. Pastikan Anda sudah sign in dulu sebelumnya. Jadi tinggal klik saja. Gitu ya Mas Yusuf. Kalau masih belum tahu caranya. Kemudian untuk Mas Hendy Agatha, Mas Aldi, Mbak Yulia Fajar, Mbak Anissa Chandra, Mas Ardi Sirajudin, kemudian Mbak Eni Rahmawati,
Mbak Risa. Saya udah capek nih manggilin satu-satu. Jadi mari kita, Mbak Mun, oh enggak nih. Jadi mari kita jaga interaksi kita di dunia maya ini dan Mas Warido dari virus dan malware. Oke, walaupun saya menggunakan VB, tapi ini saya sign in dengan akun UNES. Kalau tidak kan pasti maksimal 45 menit, tapi ini kan tanpa batasan waktu. Jadi saya menggunakan VB. Kalau akun dosen bisa pakai VB, kalau akun mahasiswa tidak pakai VB ya, karena kita menjaga value. Kita tidak tahu daring itu sampai kapan, teman-teman semuanya. Kalau Anda kehilangan value untuk menjaga attitude dan etika Anda, seperti Mas Said Nur yang nyambi kuliah sambil berinteraksi lain, itu tidak patut. Kita maksimal ketemu paling ini 15 menit, 20 menit lagi selesai. Maksimal 1,5 jam, 1 jam bahkan kalau 2 SKS. Ini sedikit lama kan karena saya jelasin terkait dengan teknis dan kontrak kuliah. Jadi fokus. Waktu untuk kuliah ya digunakan untuk kuliah. Dan posisinya kalau saya menyarankan ketika kita bertemu melalui Zoom, Anda posisi menggunakan piranti laptop. Jadi Anda bisa membaca materi di Elena itu dengan baik. Apabila kamera laptop Anda bermasalah, sign in dengan Zoom, sign in Zoom-nya itu dengan handphone. Tapi Anda bisa membuka dan mengakses materi. Saya tipe kuliahnya tidak membaca slide. Slide sudah ada di Elena. Saya akan lebih banyak berdiskusi dengan kalian. Kalau kalian tidak baca, itu nanti tidak bisa mengikuti kuliah ini ya, untuk anak semester 6 loh, bukan anak semester 1. Jadi harusnya bagaimana cara untuk login, bagaimana cara menggunakan, kalau kalian pakai handphone, jangan dipegangin, capek nanti, disenderkan kalau tidak menggunakan laptop. Oke, jadi ini saya sampaikan terakhir ya, saya tidak ada kewajiban untuk mahasiswa join ke Zoom. Anda misalnya udah presensi di Elena mau live dari Zoom juga tidak masalah kok. Saya pasti akan tetap anggap hadir kalau di Elenanya hadir. Jadi kalau kondisi Anda tidak memungkinkan, baik jasmani maupun rohani, tidak punya kesiapan untuk bergabung dan bertemu saya secara sinkronus, tatap maya langsung melalui Zoom tidak perlu dipaksakan. Oke ya, ini saya sampaikan pertama dan terakhir. Tidak perlu memaksakan masuk ke Zoom. Itu terkait dengan kewajiban-kewajiban Anda. Jadi tugas Anda tadi yang sifatnya individu adalah interaksi diskusi. Yang sifatnya kelompok, diskusi putusan 2 orang. Nah, tugas pengganti ujian dan UAS mau Anda maknai sebagai tugas, mau Anda maknai sebagai ujian, bebas. Jadi total ada 4. Sudah selesai. Saya tidak ada tugas tambahan lagi. Semua dikumpulkan dan dilaksanakan di Elena. Manajemen waktu saya tidak bicarakan itu ya. Jadi Anda mau mengerjakan H-1 jam, H-3 jam, H-1 bulan, 2 bulan itu terserah Anda. Yang penting di Elena sudah saya kunci, sudah saya setting waktunya. Itu nanti saya ada tarik data berapa jumlah interaksi Anda di diskusi, Anda mengumpulkan diskusi putusan tidak, Anda mengumpulkan ujian UTS tidak, Anda mengumpulkan ujian UAS tidak. Gitu. Oke. Sampai di sini terkait dengan penugasan, kontrak kuliah, dan juga ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan.
Oke, jika tidak ada, silakan untuk buka menti.com. Oke, silakan buka menti.com dan sign in dulu. Anda kalau menggunakan akun UNES itu lebih safe ya. Jadi menurut saya di handphone, di laptop itu di save aja sign in-nya. Jadi tinggal ngeklik aja sign in pakai Google gitu kan, nggak perlu verifikasi dan yang lain dan langkah-langkah berikutnya. Oke, jadi masuk dulu ke websitenya Menti, jangan dimasukkan kodenya, nanti saya infokan kodenya ya. Nanti saya infokan kodenya. Jadi dalam melakukan kuliah itu saya melakukan upgrade dan explore media media pembelajaran yang memungkinkan saya untuk berinteraksi dengan mahasiswa supaya mereka itu kalian tidak bosen. Jadi saya kenalkan dengan salah satunya misalnya hari ini itu saya kenalkan dengan Menti. Oke, nah, sekarang masukkan kodenya. Saya akan cek di Zoom kode mentinya itu 6379328 0. Ya, masukkan kode itu untuk masuk ke Menti. Oke, ada kendala? Bisa nginput atau ngisinya? Silakan diisi. Oke, silakan dijawab. Masih sudah tahu belum cara jawabnya? Open mic kalau sudah, kalau ada yang kesulitan, ini sudah ada yang bisa. Saya tunggu ya, ini ada 39 mahasiswa di sini. Segera. Yuk. Oke, sip. Nah, udah pada bisa. Langsung terus. Siapa yang belum? Ini saya bertanya nih. Pernah dengar atau mengalami permasalahan hukum terkait perbankan? Apa itu? Oke ya. Ya, saya pribadi belum pernah mengalami, pernah ketika sedang PLK di Drupadi terdapat kasus terkait uang gaib. Pernah terkait uang di rekening menghilang sendiri. Menurut saya hukum perbankan yang berkaitan loh, menyangkut lembaga bank. Ini kok jawabannya gini itu dia belum baca pertanyaannya apa gimana ini. Belum pernah mengalami, pernah mendengar namun tidak pernah mengalami. Dari saya sendiri ini pernah mendengar yaitu di berita menyebutkan tabungan milik salah satu nasabah hilang tidak diambil. Oke. Saya sendiri belum pernah mengalami. Ini 18
Sisanya mana ini? Ayo diketik. 20 pribadi belum pernah. Oke. Yuk yang belum diketik. Silahkan. 26, 27 pernah terkait dengan TPPU money laundering. Oke. Ya, sekarang berikutnya. Yang belum ngisi, silahkan diisi. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. 3 kata dalam pendak Anda terkait dengan bank. Silahkan diisi. Setoran, uang, teller. Oke. Yang lain, baru 4 mahasiswa. Oke. Banking, rekening, OTM. Oke. Iya. Ya, terima kasih partisipasinya. Jadi selain kita akan berinteraksi secara langsung, tanya jawab di Zoom, kita akan berinteraksi melalui media pembelajaran yang lain ya. Seperti pagi hari ini saya kenalkan Anda dengan Menti. Gitu. Jadi kalau besok kita buka Menti, tunggu masukin kode, nanti saya share kodenya atau tidak perlu saya ketikkan, Anda cukup lihat di bagian atas itu kodenya. Nah, beberapa dari kalian sudah mendengar ya atau pernah membaca berita terkait dengan permasalahan yang ada, yang muncul, yang hadir di dunia perbankan. Banyak sekali ya. Tadi teman-teman Anda ada yang mention terkait dengan di rekening hilang sendiri atau uang gaib itu apa. Nah, minggu depan kita akan memperdalam itu. Kita akan membahas terkait dengan itu. Jadi materi slide saya yang pertama ini terkait dengan pengertian dan dasar hukum perbankan mohon dibaca. Oke. Jadi minggu depan kalau kalian tidak nyambung konvensional, masih belum tahu perbankan itu apa dan bagaimana sejarahnya, ya nanti kelihatan keku ya mahasiswa semester 6. Jadi saya tidak bahas ini unsur-unsur pengertian hukum perbankan mengatur tentang ketata laksanaan. Nanti dibaca ya, dibaca. Saya sudah menyusun ini materinya. Jadi kita akan lebih interaksi, diskusi itu mulai minggu depan. Ya, kita akan melihat slide. Kalian pun boleh melihat slide, tapi model kuliah saya itu saya tidak membaca slide. Jadi interaksi diskusi itu saya perlukan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa tuh tahu. Oh, tadi saya minta kalian untuk share 3 kata terkait dengan bank. Sejauh ini kalian sharingnya teller, uang, cash, dan yang lain. Oh, belum ada yang misalnya terkait dengan apa ya yang lagi rame diperbincangkan di industri perbankan ini investasi. Oh, di bank itu dia pakai ada media untuk investasi nggak sih? Misalnya kayak saya nggak tahu ya kalian update-nya gimana, tapi kalau saya update itu kemarin beberapa masyarakat mendatangi bank dan dia menyatakan dia memiliki deposito puluhan miliaran, tapi dia tidak bisa mengambil deposito itu, gitu. Jadi kalian mahasiswa hukum juga update ya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu ada fenomena kasus apa yang belum sampai ke perkara. Kalau udah di perkara dan udah putusan kalian bisa akses. Jadi update juga terkait itu. Kenapa sih kok orang bisa mendatangi bank lalu kemudian dia menyatakan dia punya deposito dan
kok nggak bisa diambil, atau yang dulu rame Maybank itu dia punya rekening dan kenapa uangnya tiba-tiba hilang padahal katanya diambil ayahnya dan sebagainya, atau manajernya itu bisa mengolah dananya gitu. Ada banyak sekali ya terkait dengan perbankan ini gitu. Jadi slide saya yang pertama besok dibaca dulu. Itu harapan saya Anda sudah paham dulu. Minggu depan misalnya saya tanya pruden itu apa, Anda tahu gitu ya. Jadi dibaca ini kita pun juga akan membahas. Jadi saya lebih senang ketika Anda setelah membaca lalu kemudian Anda tanyakan. Kenapa di sini prinsip kepercayaan itu menjadi prinsip utama dalam industri perbankan gitu. Kenapa kok di bawah kehati-hatian, kerahasiaan, padahal ini semuanya tuh penting. Kenapa urutannya tuh kepercayaan, kehati-hatian. Seolah-olah mau menunjukkan yang paling utama tuh kepercayaan. Gitu. Jadi kita bisa diskusi dari situ. Kalau Anda tidak atau belum membaca, ya Anda tidak bisa membentuk legal standing-nya atau beropininya itu bagaimana gitu. Oke ya, seperti itu. Jadi silahkan dibaca dulu slide atau materi saya ini. Dan juga peraturan-peraturan terkait yang sudah saya share di Elena. Materi sudah saya share di Elena, jadi sekali lagi saya sistemnya nanti berinteraksi ya, diskusi dengan Anda melalui Zoom. Jadi kan kita ketemu di Zoom itu arahannya maksimal 45 menit. Gitu karena ini 2 SKS gitu harapan maksimal barangkali 1 jam atau lebih-lebihnya 1,5 jam. Atau ya nanti kita buat kesepakatan barangkali Bu saya itu jam 9 ada kami jam 9 ada kuliah jadi selambat-lambatnya pukul 8.15 harus sudah berakhir. Disampaikan saja. Oke, tidak masalah. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silahkan. Bu, mohon maaf saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Nah, dari peraturan di Zoom meeting bersama Ibu sendiri kan wajib menyalakan kamera. Nah, semisal dari kami izin memakai 2 device, semisal HP dan laptop, karena terkadang sinyalnya putus-putus begitu nih, Ibu. Nah, kalau semisal laptopnya on cam, tapi buat HP-nya saya off kan begitu, pripun nggih, Ibu? Kalau saya saran tidak perlu 2 device ya. Kan yang penting kalian join di Zoom. Yang penting join di Zoom pakai handphone, yang untuk Zoom pakai handphone saja tidak masalah. Lalu baca materinya di laptop gitu. Itu kan bisa, nggak perlu disambungin ke Zoom dua-duanya. Tinggal kalau handphonenya itu terputus ya dikonekin lagi. Gitu. Oke? Terima kasih banyak, Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Terkait mekanisme perizinan itu melalui PC Bu Ayub ke grup atau ke Komting ya, Bu? Oh, nggak perlu. Tidak mengikuti kelas. Oh, tidak perlu. Iya, nggak perlu izin. Oke, nggak perlu izin ke saya apabila Anda berhalangan untuk masuk ke Zoom. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, LMS utama kita adalah Elena. Jadi pastikan Anda presensi di Elena saja, nanti saya anggap hadir. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Mas Yusuf, Mbak Anissa, Mas Ardi masih belum paham ya instruksi saya ya? Bu, mohon maaf, saya mau bertanya, kan di APK Zoom di laptop saya itu udah saya kain pakai email student, cuman kok kayak gini ya, Bu? Saya kurang paham. Kok bisa pakai VB ya? Harusnya nggak bisa pakai VB loh. Jadi saya itu salah satu tim pembelajaran hybrid ya. Kenapa di akun mahasiswa itu nggak bisa pakai VB itu karena ya supaya mahasiswa tidak kuliah sambil nongkrong atau sambil yang lain-lainnya. Jadi memang disetting demikian. Jadi kalau Mbak Anissa Chandra masih pakai VB, Mas Yusuf
Mas Ardi, itu sebenarnya bisa aja sih kalian sign in pakai akun apapun terus nggak pakai VB gitu. Cuma nanti terlihat tuh. Jadi Zoom saya itu kan saya setting authorize only kan, authorize user only. Jadi Anda harus sign in dulu. Nah, nanti terlihat tuh di Zoom saya sih berapa banyak mahasiswa yang sign in dan siapa saja yang sign in itu terekam, terdata di situ. Gitu. Oke, jadi nanti silakan diotak-atik. Ada lagi yang ingin disampaikan, ditanyakan? Jika tidak ada, untuk hari ini, pertemuan minggu pertama ini saya cukupkan ya. Jangan stres, jangan pusing. Kalau saya sih kembali lagi ke manajemen ya. Kalian kan udah semester 6, sudah dewasa, jadi saya tidak terlalu banyak ngatur, yang penting saya sudah menyampaikan. Kalian mau mengikuti atau tidak mengikuti itu pilihan ada di kalian. Yang jelas saya tidak akan merubah terkait dengan settingan waktu di Elena. Itu saja yang ingin saya tekankan sekali lagi kepada Anda, dan nilai itu ada A sampai E. Kalau tidak berlebihan, saya tidak akan menggunakan nilai E. Gitu ya. Jadi jangan hanya berorientasi ke hasil pengennya A, tapi ke hak Anda pengennya nilai A, tapi kewajiban tidak dipenuhi, ya itu namanya apa ya sebutannya, ya nggak relevan lah gitu. Oke, jaga kesehatan selalu dan baca ya, baca materinya, baca berita-berita terkait dengan perbankan. Itu bisa menjadi, ya barangkali Anda tertarik terhadap topik tertentu, itu bisa menjadi salah satu tema skripsi Anda gitu. Baik, saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ambil screenshot dulu ya. Satu. Jadi cara saya untuk mengetahui, untuk cross check, oh dia ada di Zoom atau tidak, itu di akhir saya screenshot. Jadi misalnya ini 37 mahasiswa yang bergabung gitu. Jadi ada buktinya 37 gitu. Nanti saya ada data juga siapa yang di Zoom, gabung di Zoom, siapa yang tidak pernah dan sebagainya. Karena saya based on data pokoknya. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.